الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama pada kesempatan kali ini sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam agenda rutinitas lembaga dakwah Thariqatun Nahwiyah yang mudah-mudahan dengan langkah kaki dan ayunan tangan seluruh jamaah sekalian mudah-mudahan bernilai menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiyuna wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang disyafaatkan oleh beliau nantinya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal mukhtaram yang kami muliakan, khadamul majlis Thariqatun Nahwiyah, ayahanda Al-Ustaz Buya kita Ahmad Riyadi Hasibuan SHOS MA As-Surani, yang mudah-mudahan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dalam kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal mukhtaram juga yang kami muliakan kepada kedua pemateri pada malam hari ini, yang dimana yang pertama yang akan menyampaikan dakwah pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Khairul Anwar SPD, insyaallah, yang kita doakan mudah-mudahan SPD beliau cepat selesai. Dan yang pemateri kedua atau pemateri paling senior dan paling kita tunggu-tunggu nantinya ya, Al-Kabir Al-Mukhtar, insyaallah Profesor Doktor. Kalau harus terus di sini deh, sudah susah aku mengisi cerah sibukannya Allah, aku ingin makan di pikul ini ya. Al-Ustaz Muhammad Iran Sitompul simbolan Allah, sorry, maaf Ustaz, simbolan MH, yang mudah-mudahan juga kita doakan beliau secepatnya mendapatkan gelar doktor. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami tidak lupa menyampaikan rasa hormat kepada seluruh asatidz yang hadir pada malam hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah pada malam hari ini, marilah sama-sama kita saksikan yakni ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khairul Anwar Daulay. Baik, terima kasih. Baik, kepada beliau kami persilakan. Yang bulat aja. Allah. Lek boleh pas untuk contoh. Contoh ini. Son. Masya Allah.
Like. Ayo, pasang. Ano sa banay? Ay, sorry. So, gagak na rin. Bo, sunod bang. Nasip kan. Ano to? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Khadimul Majlis, yaitu Al-Ustadz Ahmad Riyadi Hasibuan Esos MH. Mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan badannya, melancarkan rezekinya, dan memanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah masih memberikan kita nikmatnya. Jika kita hitung nikmat Allah itu, jangankan dari kita lahir, dari bangun pagi aja bangun tidur sampai sekarang mungkin tak terhingga berapa nikmat yang Allah berikan. Setiap hembusan nafas, kedipan mata, itu semua nikmat yang kadang kita tak sadari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama seperti yang Ustadz Marzuki kemarin katakan, saya juga mendengar bahwa Al-Ustadz Ahmad Riyadi Hasibuan Esos MH pernah mengatakan bahwa salah satu dakwah yang paling sulit itu adalah berdakwah di depan Ustadz. Ini semua kebetulan hadir pula pembesar-besarnya ini. Yang besar sudah. Tadi saya udah cepat datangnya supaya cepat mulainya karena sedikit orang. Ternyata Ustadz Amin belum datang. Jadi mohon bimbingan dari abang-abang Anda sekalian, karena saya masih belajar, masih pemula. Ibarat telur masih baru pecah dia. Iya bayar. Baik. Judul ceramah kita yang diberikan oleh pengurus lembaga dakwah kita yaitu adab dukhulil masjid. Adab-adab memasuki masjid. Kalau berbicara tentang adab, mungkin para abuya sekalian udah lebih paham daripada saya. Adab-adab yang mesti kita lakukan ketika kita masuk masjid. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang ke-10, babul ashir, bahwa dijelaskan ada 10 adab-adab yang mesti kita lakukan ketika kita memasuki masjid. Yang pertama, ayyata'adaha khufaihi au na'laihi. Hendaklah kita melepas sepatu atau sendal kita. Ini adab ketika kita memasuki masjid. Gak mungkin kita masuk sendal, masuk pakai sepatu. Wa an yabda'a birijlihil yumna. Dan kita memasuki masjid itu mesti mendahulukan kaki kanan. Ini mungkin sudah sering kita dengarkan baik dari ustadz-ustadz atau guru-guru kita. Bahkan sering diajarkan
bagi guru-guru MDA juga, bahwa mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, dan ketika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Terbalik dengan masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Adapun yang kedua, Suni nggak bisa nih Bang. Anggota kalau ngisa poin bisa 20 menit. Mana patinan itu ya? Anggota bisa poin 2 detik. Yang kedua, ayyakula idza dakhala Allahumma iftah lana abwaab rahmatik. Ketika kita masuk masjid hendak mengucapkan doa masuk masjid, yaitu Allahumma iftah lana abwaab rahmatik. Ini udah lumrah nih doanya, udah sering kita dengarkan. Mungkin udah hafal lah semuanya orang abang-abang. Kemudian yang ketiga, ayyusallima ala ahlil masjid. Hendaklah kita memberi salam kepada orang-orang yang berada di dalam masjid. Mungkin ini jarang orang yang amalkan ya Bang. Ada nggak kita masuk di masjid nih, Assalamualaikum, jarang. Pasti biasanya baca doa gitu aja, nggak mungkin lagi salam dia. Tapi di dalam kitab itu dijelaskan bahwa mengucapkan salam kepada orang yang berada di dalam masjid itu salah satu adab memasuki ke dalam masjid. Yang keempat, so cepat. Pendokon nih, ketua yayasan nih masuk mendengar dia di mendingin abang-abang pun kok pembesar-besaran. Pasang nih. Yang keempat, ayyakula ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita masuk masjid hendaknya kita mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah ucapan syahadat. Dulu waktu di pondok, kami di Mandailing Natal itu abang-abang, biasanya kalau libur itu selalu mengadakan perayaan atau penyambutan bulan suci Ramadan, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Bukan hanya kami dari alumni dari selain Mustafawiyah, kami juga alumni dari selain Mustafawiyah justru mengundang penceramahnya, yaitu banyak dari guru-guru Mustafawiyah. Pada saat itu lupa saya siapa nama ayahnya. Ayah itu mengatakan, salah satu dari guru Mustafawiyah, jika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu masih biasa. Itu kata salah satu ayahanda yang namanya saya lupa. Namun ketika menjadi luar biasanya itu, ketika kita mengartikan aku berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, levelnya beda. Itu yang saya dengarkan dari perkataan ayahanda tersebut. Yang kelima, alla yamurru baina yadal musalla. Jika kita masuk ke dalam masjid, janganlah kita melewati orang yang sedang sholat. Jangankan ada dalam masjid, menurut kita saja mana mungkin kita masuk ke dalam masjid melewati orang yang sedang sholat. Hendaknya kita lewat dari belakang atau dari depan tapi agak jauh. Jangan melewati orang yang sedang sholat. Selanjutnya, mau namun kok obatnya memang Allah ya'mala bi'amali dunya, bahwa tidak mengerjakan perbuatan yang berhubungan dengan dunia, baik ya seperti jual beli dan lain sebagainya. Jangan kita melakukan amal-amal yang bersifat duniawi di dalam masjid. Adapun yang selanjutnya yang ketujuh, Allah yatakallama bi kalamid dunya. Jika tadi perbuatan dunia, yang ketujuh ini adalah perkataan-perkataan duniawi, seperti perkataan yang tidak bermanfaat, yang tak ada faedahnya. Bisa kita gunakan perkataan itu misalnya baca Quran atau berzikir. Hendaklah kita menghindari perkataan-perkataan yang bersifat duniawi.
Selanjutnya yang kedelapan, adab-adab yang mesti kita lakukan ketika kita masuk ke dalam masjid. Allah yakhruju, ini dalam kurung, ay yajlisu hatta yusalla rak'ataini. Hendaklah kita salat 2 rakaat sebelum duduk, yang dinamakan dengan salat tahiyatul masjid. Bagaimana? Aku tinggal di musola, nggak ada tahiyatul musola. Ini dia. Dulu Bang, di kampung saya kampungnya di Malintang namanya, lebih tepatnya Malintang Julu. Di situ tertera di masjid kami itu Masjid Jami' Al-Anwar. Mungkin orang tua saya terinspirasi dari itu atau hal yang kebetulan nggak tahu. Saya bertanya-tanya, kok ada jami'nya Masjid Jami' Al-Anwar? Sedangkan masjid-masjid yang lain hanya masjid biasa saja. Masjid Nur Iman, Al-Hidayah, Al-Muttaqin, nggak ada jami'nya. Paling yang ada Masjid Agung Nur ala Nur. Itu saya bertanya-tanya dalam hati. Tetapi semenjak saya datang ke Pekanbaru, saya ikut gabung dengan majelis ini. Tuan guru kita Al-Ustaz Ahmad Riyadi Hasibuan Estos MH mengatakan bahwa masjid itu terbagi kepada 2. Yang pertama, masjid saja. Itu adalah tempat ibadah yang sering dipakai untuk sholat 5 waktu. Itulah yang sering kita sebut dengan musola. Yang kedua adalah masjid jami'. Disitulah baru saya paham apa arti dari jami'. Dari kata jami' di tulisan masjid kami itu. Masjid jami' itu adalah masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan ditambah dengan sholat Jumat. Itulah masjid jami'. Para hadirin, abang-abang handa yang saya hormati, selanjutnya yang ke-9, Allah yadkhula illa biwudu. Ketika kita masuk masjid, jangan kita masuk tanpa berwudu. Ini banyak kasus kepada Karim nih, termasuk saya pribadi. Kadang masuk masjid belum wudu, nyalakan kaset, nyalakan AC, keluar dari masjid. Masuk waktu azan belum wudu lagi, azan langsung keluar baru wudu. Kadang seperti itu. Tapi adabnya itu mesti kita berwudu dulu sebelum memasuki ke dalam masjid. Selanjutnya yang terakhir, siap dulu, bahwa ayyakula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika kita hendak keluar dari masjid, hendaknya kita menutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dulu saya mengira ini doa khusus di majelis saja. Ternyata setelah dibaca di dalam kitab Nasoihul Ibad bahwa doa ini juga salah satu adab ketika kita hendak meninggalkan masjid atau keluar dari masjid. Alhamdulillah, salam sejuo. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maklum nih para abang-abang Anda yang udah senior. Saya masih baru belajar, mohon bimbingan. Mungkin kalau ada kesalahan dari pengucapan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah. Alah. Parbeni di sini Subhanallah, luar biasa Ustadz kita menyampaikan ceramah agama di hadapan kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi ilmu buat kita semua dan kiranya bisa kita amalkan kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih yang mengucapkan kepada Ustadz tersebut. Baik, marilah sama-sama kita nantikan untuk materi kedua, yakni Al-Ustaz Muhammad Iran Simbolon MA yang
dengan ceramah nanti yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan marilah kita simak bersama. Tafadhol. Aku sampai subur dia. Saya kan kampung sendiri. Jangan lama-lama. Itu bikin harus terus ya. Bisa weh? Uli yang dia materi ini deh. Sama aku. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ku tengok yang belum jawab salam. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama, tentu pada malam hari yang berbahagia ini mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih menyempatkan hadir di acara yang mulia ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar lebih semangat, kita mungkin berselawat bersama-sama. Selawat yang dipopulerkan oleh Ustadz Yusuf Al-Mandili SH. Salawatnya itu sudah sering saya dengar beliau mempopulerkan itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selesai ya. Itu selawat yang dipopulerkan oleh Ustaz Yusuf. Ya, kita baik para tuan guru, tentu yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Raisul Majelis Ayahanda TGM ya. Kita populerkan TGM ini Tuan Guru Muda Ahmad Riyadi SSMH As-Surami. Kemudian Al-Mukarram sudah Al-Mukarramnya, tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat selalu, jadwalnya selalu bertambah. Sudah mendapat bagian udah. Baik para tuan-tuan, kita persingkat saja langsung kepada materi kita hari ini tentang ini karena mendadak, jadi judulnya tidak ditetapkan. Jadi kita ambil dari kitab Hilyatul Aulia. Di situ ada perkataan seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Ini terkenal dengan sebuah kisah, kalau tidak salah ya, kisah seorang ulama yang berpura-pura tuli selama 15 tahun karena ingin menjaga kehormatan seorang perempuan yang tidak sengaja mutut. Di luar angin ini udah pas loh ya kan. Jadi dalam kitab ini dijelaskan ada 6 macam ataupun 6 hal yang harus disegerakan. Sebenarnya pada dasarnya
tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Tak boleh tergesa-gesa, harus santai, rileks. Akan tetapi ada pengecualian. Ada 5 dalam kitab ini. Yang pertama kata beliau, it'amut ta'am iza hadarad daifu. Nah, itu yang pertama. Memuliakan, memberikan makan kepada tamu yang datang. Kita tengok dulu. Malam ini kan, ini jelas ya, memberikan makan kepada tamu yang datang. Ini hanya minuman saya tengok. Dan kalau tidak salah saya dengar, apabila ada tamu datang ke rumah, itu makanan yang baik-baik, yang enak-enak dikeluarkan semua. Kalau masih ada Ustaz dikeluarkan. Kalau ada yang belum makan malam, boleh di rumah masak. Boleh. Ya, ini sangat sakral dalam agama kita ya. Bahwasanya memuliakan tamu. Gimana sakralnya? Memuliakan tamu itu termasuk salah satu ukuran seseorang apakah dia benar-benar beriman atau tidak. Jadi kita ini bisa diukur, bisa dikatakan apakah kita benar-benar beriman atau tidak dilihat bagaimana cara kita memuliakan tamu yang datang. Iya kan? Hadisnya sama-sama kita hafal Ustaz. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Salah satu memuliakan tamu. Bukan ini pelajaran untuk kita semua nih. Nah, satu. Yang kedua, wa tajhizul maiti idza mata. Menyegerakan jenazah apabila dia sudah mati kan. Artinya apabila ada mayat, apabila ada seseorang yang sudah meninggal dunia, itu hendaknya disegerakan. Asri'u bil janazah. Kalau di hadis lain, segerakanlah jenazah itu untuk diantar ke kuburannya. Tidak boleh lama-lama kita menunggu karena keluarganya ada di Kalimantan. Kalau contoh di Kalimantan, berapa hari baru datang? Itu kalau kita kaji mengapa sebenarnya jenazah itu mesti disegerakan. Boleh kita kaji dari segi agama, bisa juga dari segi fisik manusia itu lebih cepat busuknya daripada binatang. Nah, itu agar tidak terganggu. Ini lebih paham lah Ustaz. Dua, kita persingkat saja ya. Kemudian, ini nih, yang ketiga, wa tazwijul bikri iza adrakat. Bersegera menikahkan gadis jika sudah siap. Memang dalam hadis ini gadis. Tapi menurut saya dalam konteks sekarang, dalam konteks kekinian, bukan hanya gadis. Marjangut bisa. Kenapa? Karena di zaman yang zaman yang serba transparan, semua sekarang terbuka. Sangat sulit sekarang bagi laki-laki untuk menjaga pandangannya. Menghadap ke depan ada, ya kan? Kiri kanan ada. Tidak mungkin pula kita nunduk. Berjalan nunduk bisa-bisa nanti madam, bahkan menembur tiang listrik. Apalagi di jalan. Ada mobil yang sadar cari itu. Anggo potong ada orang dia Honda nak tidak bisa. Jadi kembali ke sini, walaupun dalam kitab ini perkataan Hatim Al-Asam ini dikatakan hanya gadis, tapi menurut saya sekarang, apalagi dia ustadz sekarang kan, harus disegerakan ustadz. Bahkan kalau dia selain justru pemuda ya, maksarus sabab ya kan, wah sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, jika engkau sudah punya kesanggupan, falyatajawwaz, maka menikahlah. Kenapa?
Syahwat itu harus tersalurkan dengan baik dan benar. Ya, kalau dulu perempuan-perempuan zaman Nabi kan tidak apa namanya itu, tidak sebening sekarang. Kalau sekarang semua serba terbuka, Ustaz. Kalau kita tidak menikah, bagaimana caranya coba? Tapi kalau kita sudah menikah, nampak yang bening-bening, oh ada di rumah. Pulang ke rumah, langsung eksekusi kan gitu. Oh enggak, naik na ceramon. Muzakarah udah tahu. Biar cepat, yang keempat, wa qada uddaini iza wajaba. Segera membayar utang. Utang Ustaz, termasuk SPP di Toriko. Nama nunggak bayar. Oke, bandara masih Ya, harus Ustaz ya. Walaupun terlambat, disegerakan. Tapi saya tidak tahu, ini boleh kita diskusikan. Apakah SPP seperti itu ketika nanti kita meninggal dunia, SPP tidak terbayar, apakah itu pertanggungjawabannya masih ada nanti di akhirat? Saya tidak tahu. Ya kan? Kalau di kampung kita ada istilah hutang di dunia, tapi tidak hutang di akhirat, begitu Ustaz ya. Kalau di adat di kita sana itu ada juga iuran-iuran, tapi prinsipnya itu hutangnya hanya di dunia. Ketika dia meninggal, maka hutang itu terlepas. Itu adat. Dari segi kaji agama, tentu kita tanya nanti Tuan Guru kita, apakah hal semacam ini ketika nanti kita meninggal dunia itu masih dihitung tetap hutang. Tapi poinnya di sini adalah Ustaz, kalau kita punya hutang segera akan dibayar. Karena kalau hutang antar pribadi tidak selesai dikarenakan dia meninggal dunia, tidak selesai. Kalau tidak dibayar oleh ahli warisnya ketika di dunia, persoalannya tidak selesai. Itu nanti mesti diselesaikan di hari akhirat. Bagaimana proses pembayarannya? Nah, Ustaz yang lebih tahu. Terakhir, saya pun tidak mau berlama-lama karena nggak cair. Nah, ini jelas ya. Yang terakhir, yang kelima, wat-taubatu minadz-dzambi idza adnaba. Ini jelas sekali. Apabila kita berbuat dosa, maka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya ataupun kaidahnya, karena setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua kita pasti berdosa, bahkan setiap hari kita pasti rentan untuk berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu mesti diimbangi dengan bertaubat kepada Allah. Maka tidak ada cara lain sebenarnya, setiap saat kita mesti bertaubat kepada Allah. Wasyari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bertaubat. Itu saja Ustaz. Mulai hari ini, atau kita lupa bahkan apa dosa pertama Ustaz Jamiluddin hari ini? Mata kan? Kalau dalam hadis sebenarnya penyumbang dosa terbesar dari tubuh manusia kan lisan kan? Aksarul khotoya banu Adam min lisani. Penyumbang terbesar dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah lisannya. Tapi menurut saya di konteks ini, konteks zaman ini justru mata. Ustaz ini mengakui dosa pertama hari ini mata, dosa kedua mata juga. Soalnya dia ada di mana-mana, di dunia nyata dan di dunia maya. Iya kan? Di tempat tidur sendirian kita bisa diam, tidak berdosa lisan kita. Tapi dengan TikTok, ya kan, lewat dia. Apalagi sekarang HMPH, apa tuh film-film pendek itu. Itu merusak. Nah, jadi sangat rentan sekali kita setiap hari berbuat dosa, maka itu mesti diimbangi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencontoh Sayyidina Umar yang setiap hari dia ketika keluar rumah, dia selalu menghitung berapa kesalahan dan kelalaian yang dilakukan per hari. Nanti di rumah dia hitung, setiap satu dia ucapkan istighfar, langsung bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ustaz-ustaz yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Ini kita muzakarah. Dalam kitab ini memang 5,
Itu sebenarnya masih banyak tuh dalam pendapat-pendapat lain, seperti sholat itu juga mesti disegerakan, karena seabdal sholat adalah dilakukan di awal waktu, berarti mesti disegerakan. Barangkali demikian, mohon maaf bila ada yang salah, dan kepada tuan rumah bukan bermaksud untuk menyinggung, cuma berharap ketika nanti kalau masih di tempat ini mau ditambah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Iya, biasa juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Iran Simbolon yang telah menyampaikan ceramah agama di hadapan kita bersama. Yang mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadinya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah semuanya, untuk memberikan saran dan komentar ataupun pandangan di sini akan pertama kali disampaikan oleh ayahanda kita dulu, dan nanti akan dilemparkan kepada forum. Jadi ayah itu jodoh baru Ustaz. Nah, sudah. Ayo tuh, Budi. Sangat oh, jadi kesepakatan kami lempar kepada forum, iya, untuk memberikan tambahan atau masukan mengenai kedua materi yang menyampaikan ceramah malam hari ini. Tadi pertama oleh Ustadz Anwar dan yang kedua oleh Ustadz Iran. Dipersilakan. Tinggi saja loh lah. Suaranya banget. Jangan cerita di sini gitu kamu. Teladan. Oh, tunggu ini berarti melihat. Sudah tuh ya. Bo, pergi sana. Setan aja. Anak terus. Saya mau. Ayo pertanyaan ini dulu.